sangat sedih. Mereka berpisah, rusak hubungan mereka kita buat, ya kan? Halo, balik lagi ke channel aku, Kirana Channel. Jadi, udah lama aku nggak buat konten yang ngobrol kayak gini, yang sharing-sharing tips. Ya, walaupun sebenarnya kalau di video aku yang lain-lain itu, ketika aku masak atau buat kue itu, selalu aku selipin tips-tipsnya. Kalau kalian nonton dengan seksama ya. Terus, untuk konten kali ini aku full mau ngobrol aja. Jadi, udah lama sekali aku nggak buat konten yang isinya tentang sharing, ngobrol gini tanpa ada kegiatan memasak. Nah, jadi kan aku tuh suka nontoni video-video teman-teman semua. Jadi kalau misalnya aku lagi buat video, kemudian kalian semua komen-komen di kolom komentar aku tuh suka ngintip, suka ngelihat video kalian gitu sampai ke proses-prosesnya. Jadi bukan hanya 1 menit pertama aja yang aku tonton, tapi sampai ke tengah. Bahkan ada yang sampai ke akhir video gitu. Jadi aku suka ngeliat tuh proses, misalnya kalian buat pisang goreng gitu kan. Nah, aku suka ngelihat tuh proses kalian membuat pisang goreng itu bagaimana, dari mulai mengupas pisangnya misalnya, kemudian memotong atau mengiris pisangnya, menepungnya, kemudian menggorengnya dan menyajikannya. Nah, aku tuh suka ngeliat seperti itu. Oleh sebab itu, terbuatlah konten yang hari ini akan aku tampilkan ke kalian. Jadi di konten kali ini aku mau berbagi tips apa aja sih kesalahan dalam mengolah atau melelehkan coklat. Hayo, siapa yang sering menggunakan coklat sebagai bahan dasar untuk membuat kue, membuat pralin misalnya, atau membuat olahan lain yang berbahan dasar coklat dan diproses dengan cara dilelehkan. Nah, seperti yang aku bilang tadi, karena aku suka melihat video-video kalian, kemudian suka mengamati proses yang kalian lakukan terhadap kegiatan memasak kalian, termasuk melelehkan coklat. Jadi aku tuh ngelihat kuenya cantik, akhir-akhirnya tuh cantik gitu. Terus kelihatannya tuh enak. Tapi proses pelelehan coklat itu kurang tepat gitu. Kasihan coklatnya. Jadi sebenarnya gimana sih caranya atau proses yang tepat dalam melelehkan coklat? Nah, jadi sebelumnya kita tuh harus tahu kalau coklat itu ada yang confiture dan ada yang compound. Nah, kalau yang confiture itu biasanya itu dipakai oleh para profesional baker. Jadi kayak misalnya di toko roti atau di hotel-hotel, chef-chef yang profesional itu lebih memilih coklat confiture untuk sebagai bahan dasar olahannya. Karena yang aku baca gitu ya, confiture itu pengolahannya berbeda. Jadi agak sedikit lebih rumit karena dari bahan dasarnya aja itu sudah berbeda dengan yang compound. Nah, jadi dia memerlukan temperatur atau suhu tertentu untuk melelehkannya, dan biasanya mereka menggunakan itu ada mesinnya sendiri gitu untuk melelehkan si coklat tersebut. Nah, lalu bagaimana dengan yang compound? Jadi compound itu jenis coklat yang biasa kita gunakan sehari-hari dalam mengolah sesuatu ya. Kayak misalnya mau buat brownies, mau buat cake coklat. Dimanapun di rumah ini aku membuat film, pasti selalu ada suara-suara, maaf ya. Oke, lanjut lagi. Jadi compound itu adalah biasanya yang kita gunakan sehari-hari. Jadi untuk proses pelelehannya itu juga sebenarnya tidak seribet coklat confiture. Nah, aku punya 4 langkah yang perlu diperhatikan dalam melelehkan coklat compound. Kemudian untuk coklatnya itu ada yang bentuk batangan, kemudian ada yang bentuk chip. Tapi biasanya kalau yang chip itu lebih gampang gitu. Jadi kita tidak usah lagi memotongnya kecil-kecil karena bentuknya aja itu biasanya sudah tipis, sudah kecil gitu kan. Jadi tinggal langsung ke proses pelelehannya aja.
Nah, yang perlu diperhatikan adalah yang bentuk batangan. Jadi yang batangan ini kan biasanya tebal-tebal tuh, gitu kan. Nah, itu sebelum dilelehkan, teman-teman harus memotongnya itu dulu kecil-kecil. Tujuannya apa? Itu agar mempermudah kita untuk melelehkan si coklat. Jadi biar si coklat itu cepat meleleh dan tidak terlalu lama di suhu panas gitu. Lalu setelah dipotong-potong, nah ini aku mau tampilkan visualnya. Jadi kalian bisa lihat gambarnya seperti bagaimana yang aku maksud. Nah, untuk melelehkannya bagaimana? Kita siapkan panci yang berisi air. Oke. Nah, kemudian mangkuk, aku sarankan mangkuknya itu terbuat dari stainless steel ataupun mangkuk kaca. Tidak disarankan menggunakan mangkok plastik. Kenapa? Karena biasanya mangkok plastik itu kita nggak tahu kan, entah bekas kita buat ngadon apa. Nah, takutnya ada lemak yang masih tertinggal di mangkok plastik tersebut gitu. Jadi biasanya kan noda itu agak susah hilang ya kalau di mangkok plastik tuh. Jadi gunakanlah mangkok stainless atau mangkok kaca dan dipastikan itu tidak tidak terdapat lemak ataupun air di dalam mangkok tersebut. Jadi harus benar-benar bersih dan kering. Ukuran mangkok itu harus lebih besar dari pancinya gitu. Jadi pancinya itu harus, mulut pancinya itu, lubang pancinya itu harus benar-benar tertutup oleh dasar dari si mangkoknya. Jadi yang namanya airnya ataupun yang namanya uapnya itu tidak bisa keluar gitu. Jadi tetap di dalam panci. Ukuran mangkok itu harus lebih besar dari pancinya gitu. Jadi pancinya itu harus, mulut pancinya itu, lubang pancinya itu harus benar-benar tertutup oleh dasar dari si mangkoknya. Jadi yang namanya airnya ataupun yang namanya uapnya itu tidak bisa keluar gitu. Jadi tetap di dalam panci. Nah, kemudian untuk jumlah air yang ada di pancinya itu jangan sampai menyentuh dari dasar si mangkuknya. Jadi untuk melelehkan coklatnya ini kita hanya butuh dari uap panas si airnya. Jadi aku masih suka melihat tuh, sering ngelihat melelehkan coklat. Jadi coklatnya dimasukkan ke dalam mangkok, kemudian mangkoknya diletakin ke atas air, bener-bener ke atas air, dan itu kompornya nyala pula gitu kan. Nah, itu totally wrong gitu, dan itu kurang tepat gitu. Jadi yang benar itu yang seperti ini. Jadi mulut pancinya itu tertutup dan airnya itu tidak menyentuh si dasar mangkok. Nah, kita mencairkan si coklatnya itu hanya menggunakan uap panasnya aja. Kenapa aku bilang mulut pancinya itu harus benar-benar tertutup oleh mangkok? Jadi itu tujuannya agar uap dari airnya itu tidak masuk ke dalam mangkok yang berisi coklat. Yang terjadi adalah jika uap panasnya itu masuk ke dalam mangkok yang berisi coklat, itu akan merusak tekstur dari coklatnya. Pernah kan ngelihat coklat yang udah kita lelehkan ternyata dia menggumpal atau lemaknya itu berpisah dengan minyaknya? Kan sedih, mereka berpisah, rusak hubungan mereka kita buat, ya kan? Nah, selanjutnya tadi udah kita masukin nih kan si coklatnya ke dalam mangkoknya kita dudukkan ke atas panci yang berisi air panas. Ingat ya, kompornya tidak boleh nyala. Jadi air yang sudah mendidih kita matikan kompornya, baru kita letakkan si mangkok yang berisi coklatnya. Nah, itu kita aduk sampai si coklatnya itu meleleh. Boleh pakai sendok, nggak masalah. Itu kita aduk sampai coklatnya meleleh. Itu boleh diaduk sampai kurang lebih 85-90% si coklat cair. Kemudian angkat mangkoknya, pindahkan keluar dari panci. Nah, perlu diperhatikan dasar mangkoknya itu kan biasanya berair-air tuh karena kena uap kan. Nah, itu tolong untuk dielap bawahnya. Nah, itu tadi makanya kita harus ngelap. Jadi kalau mangkok nih habis diangkat dari panci, bawahnya itu karena kena uap kan dia berembun tuh. Ambillah elap ya kan, kalian ambil elap, kalian elapkan
kan itu bawahnya sampai kering, baru kalian dudukkan di atas di meja. Nah, barulah mulai mengaduk sampai keseluruhan coklatnya itu mencair. Baru selesailah. Mau kalian olah sebagai brownies kah, mau kalian olah sebagai cake coklat kah, coklat pralin kah, whatever, itu udah ready gitu. Yang kemarin mencairkan coklat dengan cara banyak nih yang aku lihat seperti ini nih. Penggorengan, tau kan, pan penggorengan yang ceper itu, yang lebar tuh, itu diisi air. Dah, dinyalain tuh kan apinya. Sampai si air ini mendidih, baru ada mangkok. Yang parahnya pakai mangkok plastik lagi. Itu diisi coklat tuh. Nah, dimasukin ke dalam itu, ke dalam panci yang berisi air tadi itu. Jadi mangkoknya itu bener-bener berendam di air yang ada di dalam panci itu. Kompornya masih nyala tuh. Jadi air itu berdep. Kan air kalau mendidih tuh suka muncrat kan. Nah, bisa aja dia masuk ke dalam si mangkoknya itu. Uap panasnya apalagi gitu kan. Uap panas aja nggak boleh masuk ke dalam panci, ke dalam mangkok yang berisi coklat ketika kita melelehkan, apalagi air gitu. Nah, mulai besok-besok bolehlah dirubah caranya ke jalan yang seharusnya gitu. Jadi gitu aja lah video aku kali ini ya kan. Semoga ada manfaatnya lah. Tapi kurasa ada manfaatnya memang, karena ya memang kayak gitu caranya, bukan aku yang buat gitu kan. Kalau kalian cari cari caranya, atau kalian tonton channel-channel luar bagaimana cara mereka melelehkan coklat, ya sama kayak yang aku bilang tadi gitu. Jadi bukan karang-karang ini. Cuma aku menyampaikan atau mengutarakannya dengan cara yang simple, yang kira-kira semoga kalian bisa mengerti sih gitu. Bisa lebih paham, ya kan? Udahlah, gitu aja video aku kali ini. Dan video selanjutnya aku nggak tahu, mungkin aku masak lagi atau aku bakal buat video seperti ini. Tunggu aja. Makasih ya yang udah subscribe, yang udah nonton, yang apalagi ya, yang udah like, apalagi yang udah share. Nggak tahu lah kalian share apa nggak, tapi makasih kali lah ya weh, udah melakukan semua kebaikan itu. Terus apalagi ya, yaudah gitu aja lah. Makasih sekali lagi udah nonton video ini. Semoga kembali ke jalan yang benar. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah.